Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yulianti Wafia, pengampu mata pelajaran IPA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang campuran. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu seperti apa? Ya, zat tunggal. Semua zat tunggal yang ada di alam kita itu termasuk unsur. Ada juga senyawa, gabungan dari dua unsur atau lebih. Ada juga campuran, gabungan dari senyawa. Nah, sekarang di sini saya akan sedikit membahas tentang campuran dari beberapa macam yang ada di depan saya, atau yang disebut dengan larutan. Jadi larutan itu adalah sesuatu yang terlarut dalam air. Kalau kita lihat tidak ada endapan di bawahnya, maka ini sudah termasuk larutan. Nah, larutan ini bersifat dua hal, bisa asam, bisa basa. Ada di halaman 105 hingga 106. Teman-teman silakan dibaca dulu halaman 105 sampai 106 tentang larutan asam dan basa. Seperti apa itu larutan asam dan seperti apa itu larutan basa. Oke. Di sini yang ada di depan saya ada 1, 2, 5 gelas. 5 gelas ini saya nggak tahu ini larutan asam atau basa. Oke. Dari yang pertama ya, ini adalah soda kue. Larutan soda kue. Yang kedua, yang ini adalah sari apel. Larutan sari apel. Yang ketiga ini adalah deterjen. Yang keempat ini adalah sabun. Yang kelima ini adalah larutan jeruk. Perasan jeruk ya. Oke. Dalam 5 gelas di sini saya nggak tahu mana saja yang asam, mana saja yang basa. Kita akan buktikan, tapi buktikannya bukan dengan dicoba nu ieu mah asam, nu ieu mah henteu gitu. Enggak kayak gitu. Tapi di sini menggunakan indikator asam basa. Oke, di sini saya punya indikator asam basa. Ini namanya kertas lakmus. Jadi indikator asam basa itu ada 2 jenis ya. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu biasanya dari bahan-bahan makanan yang ada di lingkungan kita. Misalnya kunyit, kubis merah, kubis ungu, itu bisa dibuat indikator asam basa gitu. Cuma di sini saya pakainya indikator buatan atau berupa kertas. Kertas ini ya dibuatnya juga sama dari kubis, ada yang dari kubis ungu, ada yang dari kubis merah gitu ya. Oke, 2 kertas ini kita coba buka. Ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Jauhkan karena ini nggak boleh basah. Yang merah, yang ini mana? Nah, ini nih, ini merah, yang ini yang biru. Yang merah itu agak keping-pingan ya kalau kita buka. Tuh, warnanya seperti ini. Kalau yang birunya jelas. Oke. Nah, 2 larutan ini akan saya masukkan ke dalam beberapa cairan di sini. Nah, yang namanya asam biasanya ketika biru dan merah kita masukkan ke dalam satu larutan, dua-duanya berwarna merah. Tapi kalau basa, ketika kita masukkan lakmus merah dan lakmus biru, maka dua-duanya akan menjadi warna biru gitu ya. Itu termasuk asam dan basa. Teman-teman kalau mau lebih jelasnya tentang asam basa bisa dibaca dulu. Ini saya cuma untuk memberitahu bahwa ini indikator asam basa. Salah satunya lakmus merah dan lakmus biru gitu ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Kita masukkan 1 lembar lakmus ke yang pertama sampai ke gelas kelima. Ini kalau teman-teman mau coba, jangan sampai tangan teman-teman itu basah ya. Jadi kertas lakmus ini sangat sensitif, jadi tidak boleh tangannya basah. Nanti hasilnya bakal berbeda gitu ya.
Ibu dari mana belinya? Bisa dibeli di laboratorium atau di apotek juga kadang-kadang. Oke, gelas pertama ini adalah larutan soda kue. Saya masukkan yang merahnya, yaitu yang merah. Yang kedua saya masukkan yang biru. Teman-teman bisa dilihat bedanya. Ya, ternyata yang merah berubah menjadi warna biru. Otomatis karena dua-duanya berubah menjadi warna biru, maka ini adalah larutan basa ya. Oke, ini larutan basa. Saya pisahkan dulu di sini, basa. Yang kedua, sari apel. Sari apel yang merah dan yang biru kita masukkan lagi ke sari apel ya. Ke sari apel. Oke, ini yang birunya. Saya masukkan yang birunya. Yang merahnya pun saya masukkan ke sari apelnya. Kita tunggu beberapa detik biar warnanya berubah atau tidak. Warnanya berubah atau tidak? Ya, tidak berubah. Karena tidak berubah, dua-duanya tidak berubah. Merah tetap merah dan biru tetap biru ya. Maka ini termasuk larutan netral. Kita coba yang biru, beneran tetap biru apa jadi merah? Oh, yang biru pudar ya. Tuh. Ini agak pudar teman-teman. Yang biru agak pudar teman-teman. Yang biru menjadi merah. Berarti ini larutannya termasuk larutan asam. Kita pisahkan, beda ya, asam. Kenapa asam? Karena warna biru menjadi warna merah. Kalau tadi kenapa basa? Karena warna merah berubah menjadi warna biru gitu ya. Oke, gelas ketiga kita coba menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Kita coba. Ini adalah larutan deterjen. Kita masukkan yang birunya, kita masukkan yang merahnya. Oke. Kelihatan bedanya? Ternyata warna merah berubah menjadi warna biru. Karena merahnya berubah jadi warna biru, maka larutan deterjen kita pisahkan menjadi larutan basa. Oke. Dua lagi teman-teman. Ya. Dua lagi. Yang satu kita masukkan lagi warna biru. Satu lagi kita masukkan warna merah. Ini kalau tangan kita basah, usahakan dikeringkan dulu ya teman-teman. Jangan langsung megang kertas lakmusnya. Oke. Ini biru, ini merah. Kita coba lihat perbedaannya. Ternyata nggak terlalu kelihatan. Oke. Tuh. Ya, ternyata tidak berubah. Merah tetap merah dan biru tetap biru. Otomatis larutan ini adalah larutan netral. Oke, kita yang netral kita simpan dulu di tengah sini ya, biar tidak mengganggu. Satu lagi larutan jeruk. Sama teman-teman, kita pakai lakmus birunya satu dan lakmus merahnya satu. Sebetulnya kalau misalnya mau setengah juga nggak apa-apa, karena ini kalau dipegang nggak masalah sih sebetulnya, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini cuma kertas biasa, kertas yang yang dibuat dari beberapa bahan alami yang dapat berubah warna ketika bertemu dengan asam ataupun basa. Oke, kita biru dan merahnya kita satukan. Biru, merah. Kita lihat bedanya. Ternyata warna biru berubah menjadi warna merah. Kita coba lagi ya. Cobain lagi. Yang merahnya itu kalau kelihatan apa enggak ya?
Ya, oh ya, yang merahnya nggak berubah kan ya? Kita coba yang birunya saja. Yang birunya, ini yang biru ya. Save. Kita lihat yang birunya, ternyata yang biru berubah warna menjadi merah. Karena yang berubah warna adalah biru, maka yang biru berubah menjadi merah kita sebut dengan asam. Oke, jadi dari 5 percobaan ini kita bisa membuktikan bahwa ternyata ada yang termasuk asam, larutan asam, jeruk dan apel, sari apel, ada yang termasuk larutan basa, soda kue dan deterjen, ada juga yang termasuk netral. Ini sabun cuci piring ternyata netral. Oke? Paham? Kalau sudah paham, silahkan buat laporan praktikumnya. Kalian tinggal memasukkan nama-nama bahan ini ke dalam sebuah tabel. Tulis di lakmus merah atau lakmus biru, nanti di bawahnya checklist kalau berubah warna dan tidak di checklist kalau tidak berubah warna. Nanti saya kasih contoh di dalam tabel di bawah ini. Terima kasih, see you, bye.